Untuk materi yang pertama adalah pusat laba. Untuk pengertian dari pusat laba sendiri adalah ketika kinerja finansial suatu pusat tanggung jawab yang diukur dalam ruang lingkup laba, yaitu selisih antara pendapatan dan beban, maka pusat ini disebut sebagai pusat laba atau profit center. Laba merupakan ukuran kinerja yang berguna karena laba memungkinkan manajemen senior untuk dapat menggunakan satu indikator yang komprehensif dibandingkan jika harus menggunakan beberapa indikator. Selanjutnya adalah kondisi-kondisi dalam mendelegasikan tanggung jawab laba. Banyak keputusan manajemen melibatkan usulan untuk meningkatkan beban dengan harapan bahwa hal itu akan menghasilkan peningkatan yang lebih besar dalam pendapatan atau penjualan. Keputusan semacam itu disebut sebagai pertimbangan biaya atau pendapatan. Untuk dapat mendelegasikan keputusan trade-off semacam ini dengan aman ke tingkat manajer yang lebih rendah, maka ada dua kondisi yang harus dipenuhi. Untuk kondisi yang pertama adalah manajer harus memiliki akses ke informasi relevan yang dibutuhkan dalam membuat keputusan serupa. Yang kedua adalah harus ada semacam cara untuk mengukur efektivitasnya suatu trade-off yang dibuat oleh manajer. Langkah utama dalam membuat pusat laba adalah menentukan titik terendah dalam organisasi di mana kedua kondisi di atas terpenuhi. Seluruh pusat tanggung jawab diibaratkan sebagai suatu kesatuan rangkaian yang mulai dari pusat tanggung jawab yang sangat jelas merupakan pusat laba sampai pusat tanggung jawab yang bukan merupakan pusat laba. Manajemen harus memutuskan apakah keuntungan dan delegasi tanggung jawab laba akan dapat menutupi kerugiannya. Selanjutnya adalah manfaat pusat laba. Pusat laba memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah yang pertama kualitas, yang artinya keputusan dapat meningkat karena keputusan tersebut dibuat oleh manajer yang paling dekat dengan titik keputusan. Yang kedua adalah kecepatan dari pengambilan keputusan operasional dapat meningkat karena tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat. Yang ketiga adalah manajemen kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian sehingga dapat berkonsentrasi pada hal yang lebih luas. Yang keempat adalah karena pusat-pusat laba serupa dengan perusahaan yang independen, maka pusat laba memberikan tempat pelatihan yang sempurna bagi manajemen umum. Para manajer mendapatkan pengalaman dalam mengelola seluruh area fungsional, dan manajemen yang lebih tinggi mendapatkan kesempatan untuk mengevaluasi potensi pekerjaan yang tingkatnya lebih tinggi. Yang kelima adalah kesadaran laba profit dapat ditingkatkan karena para manajer yang bertanggung jawab atas laba akan selalu mencari cara untuk meningkatkan labanya. Dalam artian seorang manajer yang bertanggung jawab untuk kegiatan pemasaran misalnya cenderung untuk menyetujui pengeluaran promosi yang dapat meningkatkan penjualan. Sama halnya seperti manajer yang bertanggung jawab atas laba yang akan termotivasi untuk membuat promosi yang akan meningkatkan laba. Yang keenam adalah pusat laba memberikan informasi yang siap pakai bagi manajemen puncak atau top manajemen mengenai profitabilitas dari komponen-komponen individual perusahaan. Yang ketujuh adalah karena keluarnya atau output yang dihasilkan telah siap pakai, maka pusat laba sangat responsif terhadap tekanan untuk meningkatkan kinerja kompetitif. Saya Muhammad Akmal Faruk, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Unit bisnis sebagai pusat laba. Pada umumnya, unit bisnis ditetapkan sebagai pusat laba karena manajerlah yang bertanggung jawab pada unit tersebut, seperti mengatur perkembangan produk, proses produksi, hingga pemasaran. Namun, tanggung jawab seorang manajer ada suatu batas-batasan.
dalam menciptakan pusat laba. Batasan dan wewenang unit bisnis. Manajer diibaratkan sebagai presiden dalam suatu perusahaan. Namun, dalam praktik sehari-hari, otonomi semacam ini tidak pernah ada ketika suatu perusahaan dibagi menjadi beberapa unit. Maka, perusahaan tersebut akan kehilangan manfaat dan sinergi dan ukuran yang ada. Hal ini mengakibatkan trade-off, di mana trade-off ini merupakan situasi yang menjadikan seorang untuk membuat keputusan terhadap dua hal atau lebih. Berikutnya batasan dari unit bisnis lain. Ketika suatu bisnis terdapat bersaing seperti ada unit bisnis lain, sehingga penting untuk melakukan suatu strategi, yaitu dengan 3 keputusan. 1. Keputusan produk. Barang apa saja yang akan diproduksi dan dijual. 2. Keputusan pemasaran. Bagaimana dan berapa jumlah barang yang akan dijual. 3. Keputusan perolehan atau searching. Bagaimana mendapatkan atau memproduksi barang atau jasa. Umumnya, manajer akan mengendalikan ketiga aktivitas tersebut sehingga mempermudah untuk menentukan laba dan mengukur kinerja. Namun, semakin besarnya tingkat integrasi dalam suatu perusahaan, maka akan semakin sulit melaksanakan peranan dan tanggung jawab tersebut. Baik, berikutnya batasan dari manajemen korporat. Batasan manajemen korporat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu batasan yang timbul dari pertimbangan-pertimbangan strategis. 2. Batasan yang timbul karena adanya keseragaman yang diperlukan. 3. Batasan yang timbul dari nilai ekonomis sentralisasi. Semua perusahaan pastinya selalu mempertahankan beberapa keputusan. Salah satunya adalah keputusan finansial. Setiap unit bisnis pastinya memiliki program yang menarik yang menjadi keunggulan dibandingkan dengan unit bisnis lainnya. Setiap unit bisnis memiliki suatu perjanjian mengenai aktivitas pemasaran dan produksi yang boleh dilakukan, dan unit bisnis harus menjaga aktivitas yang di luar perjanjian tersebut. Untuk memelihara citra korporat memerlukan batasan atas kualitas produk dan hubungan dengan pihak lain. Perusahaan menerapkan batasan pada unit-unit bisnis untuk menciptakan keseragaman pada korporat ini, seperti penyeragaman untuk kebijakan personalia, meliputi penyeragaman etika pemeliharaan pemasok, peralatan komunikasi, bahkan desain kop surat dari unit bisnis. Materi yang selanjutnya yaitu mengukur profitabilitas. Nah, ada 2 jenis pengukuran profitabilitas yang digunakan dalam mengevaluasi suatu pusat laba. Sama halnya seperti dalam mengevaluasi perusahaan secara keseluruhan. Nah, yang pertama itu yaitu pengukuran kinerja manajemen. Ini fokus pada bagaimana hasil kerja para manajer. Nah, untuk pengukuran ini itu digunakan untuk perencanaan, koordinasi, dan pengendalian kegiatan sehari-hari dari pusat laba dan sebagai alat untuk memberi motivasi yang tepat bagi para manajer. Untuk yang kedua yaitu pengukuran kinerja ekonomis. Ini fokus pada bagaimana kinerja pusat laba sebagai suatu entitas ekonomi. Maksud atau arti dari kedua pengukuran di atas itu berbeda satu sama lain. Nah, sebagai contoh, misalnya laporan kinerja manajemen suatu toko cabang itu dapat memperlihatkan bahwa manajer toko memiliki kinerja yang sangat baik. Tetapi laporan kinerja ekonomisnya dapat memperlihatkan bahwa toko tersebut kehilangan posisinya di pasar dan harus ditutup karena adanya mungkin kondisi persaingan dan ekonomi yang tidak menguntungkan di wilayah tersebut. Nah, untuk informasi yang diperlukan untuk kedua tujuan tersebut biasanya tidak diperoleh dari satu data saja.
karena laporan manajemen digunakan dengan frekuensi yang tinggi, sementara laporan ekonomi dibuat hanya saat-saat tertentu saja. Maka pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja manajemen harus lebih prioritas utama yang ada dalam desain sistem, yaitu sistem harus dirancang agar dapat mengukur kinerja manajemen secara rutin dengan informasi ekonomi yang cukup pada laporan kinerja tersebut dan sumber lain. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis ukuran kinerja. Kinerja ekonomis suatu pusat laba selalu diukur dari laba bersih, yaitu pendapatan yang tersisa setelah seluruh biaya, termasuk porsi yang pantas untuk overhead korporat, dialokasikan ke pusat laba. Meskipun demikian, kinerja manajer pusat laba dapat dievaluasi berdasarkan 5 ukuran profitabilitas. Yang pertama, margin kontribusi. Margin kontribusi menunjukkan rentang antara pendapatan dengan beban variabel. Alasan utama mengapa ini digunakan sebagai alat pengukur kinerja manajer pusat laba adalah karena beban tetap berada di luar kendali manajer tersebut, sehingga para manajer harus memusatkan perhatian untuk memaksimalkan margin kontribusi. Fokus pada margin kontribusi cenderung akan membuat perhatian beralih dari tanggung jawab tersebut. Yang kedua yaitu laba langsung. Laba langsung mencerminkan kontribusi pusat laba terhadap overhead umum dan laba perusahaan. Ukuran ini menggabungkan seluruh pengeluaran pusat laba, baik yang dikeluarkan oleh atau dapat ditelusuri langsung ke pusat laba tersebut tanpa mempedulikan apakah pos-pos ini dalam kendali manajer pusat laba atau tidak. Kelemahan dari pengukuran laba langsung adalah bahwa ia tidak memasukkan unsur manfaat motivasi dari biaya-biaya kantor pusat. Yang ketiga yaitu laba yang dapat dikendalikan. Pengeluaran kantor pusat dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori, dapat dikendalikan atau tidak dapat dikendalikan. Yang termasuk dalam kategori pertama adalah pengeluaran yang dapat dikendalikan, paling tidak pada tingkat tertentu, oleh manajer unit bisnis. Yang keempat yaitu laba sebelum pajak. Dalam ukuran ini, seluruh overhead korporat dialokasikan ke pusat laba berdasarkan jumlah relatif dari beban yang dikeluarkan oleh pusat laba. Ada 2 argumen yang menentang alokasi ini. Pertama, karena biaya-biaya yang dikeluarkan oleh staf di departemen korporat seperti bagian keuangan, akuntansi, dan bagian sumber daya tidak dapat dikendalikan oleh manajer pusat laba. Yang kedua, sulit untuk mengalokasikan jasa staf korporat dengan cara yang secara wajar mencerminkan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh setiap pusat laba. Meskipun demikian, ada 3 argumen yang mendukung dimasukkannya overhead korporat ke dalam laporan kinerja dari pusat laba. Pertama, unit jasa korporat memiliki kecenderungan untuk meningkatkan dasar kekuatan dan untuk memperluas keunggulannya tanpa memperhatikan dampaknya terhadap perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, kinerja setiap pusat laba akan lebih realistis dan lebih dapat diperbandingkan. Yang ketiga, ketika para manajer mengetahui bahwa pusat laba mereka tidak akan menunjukkan laba kecuali semua biaya termasuk bagian overhead perusahaan yang dialokasikan tertutupi, maka mereka akan termotivasi untuk membuat keputusan pemasaran jangka panjang yang optimal, penetapan harga, bauran produk, dan lain-lain yang akan memberikan manfaat bahkan dalam memastikan potensi bagi perusahaan secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu laba bersih. Perusahaan mengukur kinerja pusat laba domestik berdasarkan laba bersih atau net income, yaitu jumlah laba bersih setelah dipajak. Ada 2 argumen utama yang menentang penggunaan metode ini. 1. Laba setelah pajak seringkali merupakan persentase yang konstan atas laba sebelum pajak, dalam kasus mana tidak terdapat manfaat dengan memasukkan unsur pajak penghasilan. Dan yang kedua, karena banyak keputusan yang mempengaruhi pajak penghasilan dibuat oleh kantor pusat, maka tidaklah tepat jika para manajer
pusat laba harus menanggung konsekuensi dari keputusan-keputusan tersebut. Meskipun demikian, ada situasi di mana tarif pajak bervariasi antara pusat laba. Dalam situasi-situasi tersebut, sangat mudah untuk mengalokasikan beban pajak penghasilan ke pusat laba, tidak hanya untuk mengukur laba ekonomis, tetapi juga untuk memotivasi para manajer untuk meminimalkan beban pajak. Baik, di sini saya Oktavia Dwi Ramadhani. Saya akan menyampaikan materi terakhir dari kelompok saya, yaitu mengenai pertimbangan manajemen. Jadi hampir semua kebingungan yang timbul dalam mengukur kinerja manajer pusat laba biasanya terjadi sebagai akibat dari kegagalan untuk memisahkan antara pengukuran kinerja manajer dengan pengukuran ekonomis suatu pusat laba. Maka para manajer harus diukur berdasarkan pos-pos yang dapat mereka kendalikan, bahkan jika mereka tidak memiliki pengendalian penuh terhadap pos tersebut. Jika para manajer dapat mempengaruhi jumlah pajak yang dibayarkan oleh unit mereka, maka mereka harus dinilai berdasarkan penghasilan unit setelah pajak, dan pos-pos yang jelas tidak dipengaruhi harus dieliminasi, seperti fluktuasi dalam nilai tukar mata uang. Bagaimanapun juga, dengan mengikuti pedoman-pedoman tersebut, tidak berarti bahwa semua masalah terpecahkan. Tingkat pengaruh yang ada sangat bervariasi, dan selalu ada pos-pos yang dipengaruhi oleh manajer tetapi hanya sedikit kendalinya. Jadi, analisis varians merupakan hal yang penting dalam mengevaluasi kinerja manajemen. Tetapi, setiap analisis varians yang paling baik pun masih tetap membutuhkan unsur penilaian. Dan salah satu cara untuk membuat penilaian ini dapat diandalkan adalah dengan mengeliminasi semua pos untuk para manajer tidak memiliki pengaruh atau melaporkannya sedemikian rupa sehingga varians-varians tersebut tidak berkembang.